Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat sahabatku semua yang tetap setia dan tetap mensupport channel ini ya. Dan pada kesempatan kali ini saya coba akan menanggapi salah satu komentar daripada sahabat Rongso yang menanyakan tentang, Mas, kalau saya mau jadi pemain besi ya skala besar, ini sistem nimbangnya seperti apa? Apakah barang tersebut saya bawa dan kemudian saya timbang di peleburan ya? Nah, di sini saya coba akan menanggapi berdasarkan apa yang pernah saya alami ya. Jadi untuk sistem pembelian dalam besi tua atau besi Rongso ini, yang pertama ada sistem borong ya, sistem borong. Nah ini kalau menggunakan sistem ini ya, ini ada kemungkinan kita memperoleh keuntungan yang besar ya, dengan catatan kita memang harus tahu ya. Kalau untuk besi-besi material bangunan ya, ini kita harus tahu berat jenis daripada besi tersebut. Sebagai contoh misalkan untuk berat jenis besi siku, misalkan siku 55 itu per meternya berapa. Terus misalkan untuk besi-besi behel atau besi beton ya, besi 10 berapa, 12, 14, 16 itu per meternya berapa. Nah di situ nantinya kalau kita memborong satu bangunan ya, yang di situ di dalamnya tertanam besi ya, itu kita bisa menghitung kira-kira nanti besi yang tertanam itu ukurannya kira-kira berapa meter dan menggunakan besi berapa ya. Di situ kita bisa nanti mengkalikan daripada berat jenis besi tersebut. Nah setelah itu nanti akan ketahuan nilainya. Nah setelah ketahuan nilainya baru dikurangi biaya operasional dan lain sebagainya. Di situ kita bisa memperkirakan harga borong kita itu berapa. Itu kalau untuk besi material ya, atau besi bahan bangunan. Nah kalau untuk kendaraan ya, besi-besi kendaraan misalkan sepeda motor, mobil atau alat berat ya, ini bisa kita lihat dari spesifikasi daripada kendaraan tersebut. Misalkan berat kendaraan itu berapa. Nah di sini juga kita harus perhitungkan ya, memotong material-material yang tidak termasuk ke dalam besi. Misalkan ada kayu di situ, ada karet ya, ada misalkan untuk bahan bakarnya, terus juga ada olinya dan lain sebagainya ya. Ini dari berat kendaraan tersebut harus kita perhitungkan, kita potong di situ ya, material-material yang tidak masuk ke dalam besi. Nah setelah itu baru kita bisa menentukan nanti kira-kira mau kita borong berapa ya. Nah kalau kita memang sudah paham ya, baik spesifikasi daripada kendaraan yang mau kita borong maupun berat jenis daripada besi ya, ini kemungkinannya sekali lagi kita akan bisa memperoleh keuntungan yang lumayan banyak. Tapi ya kalau memang kita nggak paham tentang itu ya, berat jenis maupun spesifikasi daripada kendaraan yang mau kita borong tersebut, ini kemungkinan ruginya ini sangat besar ya. Ini jadi sangat spekulatif ya kalau misalkan untuk menggunakan sistem borong ya. Nah untuk yang kedua yaitu dengan sistem timbang bayar ya, sistem timbang bayar. Jadi barang itu yang ada di lapak atau di pemilik barang itu ya, apa adanya besi itu kita timbang. Setelah itu berdasarkan nota timbangan itulah yang kita bayar. Nah kalau cara ini ya, kemungkinan kita untuk memperoleh untung besar mungkin memang agak sulit ya, agak sulit. Kenapa? Karena memang sudah standar ya. Misalkan kita mengambil keuntungan misalkan 200 atau 300 rupiah dari harga beli kita ya, tinggal mengalihkan volume atau jumlah barang yang mau kita beli. Tapi di sini kalau untuk cara yang kedua dengan sistem timbang bayar, ini kemungkinan ruginya ini juga sangat kecil, dengan catatan kita memang sudah memperhitungkan semuanya, baik biaya operasional dan lain sebagainya. Nah ada memang cara yang ketiga ya, cara yang ketiga yaitu barang kita bawa ya, kita bawa dari pemiliknya ya, kita muat. Setelah itu baru kita timbang di peleburan. Nah nota timbang dari peleburan itu yang kita informasikan kepada pemiliknya. Nah tapi cara yang ketiga ini jarang sekali orang yang mau ya. Kalau toh ada yang mau ya, dan ini sering kita lakukan, nantinya ini kurang baik ya untuk cara yang ketiga ini. Kenapa ya? Karena nantinya ya akan timbul fitnah. Timbul fitnahnya seperti apa? Misalkan perkiraan dari pemilik barang ya, barang ini ada 10 ton ya, tapi nyatanya ya setelah kita timbang ke peleburan ini hanya jadi 9 ton, berarti ada selisih 1 ton. Nah ini nanti ada prasangka yang kurang baik terhadap kita ya.
Nah, untuk itu sebaiknya ya gunakanlah dua cara ini ya, baik dengan cara diborong maupun dengan cara ditimbang bayar ya. Karena dengan dua cara ini ya semua bisa sama-sama lega nantinya ya. Kalau sudah terjadi kesepakatan baik itu borong maupun timbang bayar, ini bisa sama-sama lega dan menghindari prasangka yang kurang baik ya. Demikian, mudah-mudahan ini sekali lagi bermanfaat bagi sahabatku semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.